Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka mengkaji ilmu agama, dan semoga Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang diberikan ganjaran sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu dari rumah Allah dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama, mempelajari kitabullah dan sunnah nabinya, melainkan akan turun kepada mereka rahmat. Mereka akan diliputi dengan ketenangan, mereka akan dinaungi oleh para malaikat, dan para malaikat juga akan menyebut nama-nama mereka di sisi Allah Ta'ala. Kita akan membicarakan tentang kesalahan sebagian kaum muslimin ketika mereka berdakwah tentang bid'ah. Jadi kita sedang tidak membicarakan tentang kewajiban mengikuti sunnah, larangan berbuat bid'ah. Kita tidak fokus ke arah sana, karena saya mengasumsikan siapa yang suka ke Masjid Bintang Sunnah itu pasti orangnya adalah yang ngerti bahwa kita itu harus ikut sunnah dan tidak boleh berbuat bid'ah. Saya mengasumsikannya demikian. Dan yang menjadi topik bahasan kita adalah kesalahan sebagian orang ketika berbicara tentang bid'ah ini. Target atau tujuan pembelajarannya adalah supaya teman-teman semua, siapa tahu teman-teman bertemu dengan temannya di kantor, temannya di kuliah, atau keluarganya sendiri bahkan, atau mungkin tetangganya paling tidak. Saat ketemu lalu kemudian terjadi sebuah pembicaraan dan dialog berkenaan dengan amalan ini bid'ah. Nah, saya terfikir dalam beberapa minggu ini, kenapa ya sebagian orang itu kekeh dengan kebid'ahannya. Lalu saya terfikir, oh jangan-jangan ada kesalahan kita juga ketika berusaha menyampaikannya, sehingga sesuatu yang benar jadi nampak salah, sehingga yang salah jadi justru semakin kokoh pada dirinya, pada diri sebagian orang-orang, karena memang ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Membuka kajian ini, saya sedikit menguatkan diri kita dulu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa dari kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan di sini maksudnya adalah di antara sesama kaum muslimin sendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya. Kata beliau, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'addu 'alaiha bin nawajidh." Kalau kalian memang melihat perselisihan di antara sesama kalian kaum muslimin, maka solusinya adalah kembalikan kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin yang mereka diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, dan gigit sunnah itu dengan gigi geram kalian. Maksudnya adalah pegangi kuat-kuat. Lalu Nabi SAW memberikan wanti-wanti. Kata beliau, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan hati-hati kalian dari membuat sebuah perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya perkara-perkara baru dalam agama itu disebut dengan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap perbuatan yang diada-adakan
yang tidak pernah kami ajarkan di dalam agama ini, maka itu adalah perbuatan bid'ah, dan yang bid'ah itu adalah kesesatan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, faedah pertama, wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah, dan haram hukumnya mengada-ngada dalam agama. Pengantar yang kedua, apa sih bid'ah itu? Khawatirnya kita bicara terlalu jauh, kesalahan dalam berdakwah soal bid'ah bla bla bla, ternyata bid'ahnya sendiri juga ada dari kita yang belum memahaminya. Bid'ah itu, kata Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam, Imam siapa? Syatibi. Kitabnya namanya apa? Al-I'tisam. Kata beliau, bid'ah itu adalah ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yaqsudu bisuluki 'alaiha at-taqarrubu ila Allah Ta'ala. Sebuah ungkapan untuk segala cara atau jalan atau aturan di dalam agama yang diadakan dan diserupakan dengan syariat, dan dimaksudkan atau serta dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam pelaksanaannya. Coba ulang teman-teman, apa arti bid'ah? Sebuah ungkapan untuk segala cara atau jalan atau tata aturan di dalam agama yang diadakan dan diserupakan dengan syariat, serta dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam pelaksanaannya. Contoh, syariat kita ada yang namanya salat yang wajib bagi kita 5 waktu. Lalu entah misalnya kita berangkat ke Sulawesi, sampai di sana kita ketemu ada orang kok 6 waktu dia azan. Terus kita datangi, misalnya waktu ke-6-nya misalnya jam 10. Pak, di sini sholatnya 6 waktu kah? Iya, 6 waktu. Oh, setahu saya syariat itu 5 waktu. Oh enggak, kalau di sini kan kita ini banyak dosa, jadi sayang waktunya kalau cuma 5. Kita bikin 6. Karena subuh dengan zuhur terlalu lama. Jadi mas, kita kalau di sini bikin 6 waktu. Oke. Dia adalah sebuah tata aturan, sebuah cara, betul? Di dalam agama. Betul? Karena sholat ya kan? Diserupakan dengan syariat, betul? Betul, karena dia bentuknya kayak sholat yang 5 waktu yang sudah kita laksanakan. Dan diinginkan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena dia bilang tadi sebenarnya kita banyak dosa. Maksudnya adalah supaya kita lebih dekat kepada Allah. Maka ini namanya apa? Bid'ah. Kembali ke hadis yang pertama, bid'ah itu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Melakukannya sesat atau lurus? Sesat atau lurus? Sesat. Melakukannya dapat pahala atau malah berdosa? Berdosa. Berarti ada sholat dan berdosa. Kalau kita ganti, ternyata jam 10-nya ini main sepak bola. Dia bilang kita ini banyak dosa, jadi kita kalau jam 10 main sepak bola. Apakah ini bid'ah? Ya. Dia memang memaksudkan beribadah kepada Allah, tapi bentuknya bukan bentuk syariat. Dan juga nggak ada hubungannya sama agama sebenarnya. Ya, maka kita bilang, ya bapak boleh-boleh aja sih main bola jam 10, jam 12 sampai hitam melotong, nggak apa, terserah aja gitu. Cuma nggak usah dihubung-hubungkan sama pak, sama dosa begitu. Oke? Kata Imam Taimiyah, sekarang catat, menurut Ibn Taimiyah, ini pengertian lain. Bid'ah itu adalah mengada-ngada dalam agama sesuatu yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya, dan tidak diperintahkan, baik dengan konteks mewajibkan
maupun konteks menganjurkan. Coba diulang, apa kata Ibnu Taimiyah? Bid'ah adalah mengada-ngada dalam agama, sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak diperintahkan, baik dengan konteks wajib maupun dengan konteks anjuran. Misal ada orang bikin Ka'bah di Samarinda, lalu mereka setiap tanggal 10 Zulhijjah tawaf di situ. Kita tanya, Bapak lagi latihan manasik kah? Oh enggak, kita haji. Gitu. Dia mengada-ngadakan sesuatu di dalam agama berupa pendirian Ka'bah baru dengan pelaksanaan ibadah haji yang model baru, yang Allah dan Rasulnya tidak pernah perintahkan untuk didirikan kecuali hanya di masyair, tempat-tempatnya orang haji, yaitu di Makkah, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina yang ada di Saudi Arabia. Maka ini merupakan perbuatan bid'ah. Baik, kita tinggalkan dasar ini karena saya kira sudah cukup. Yang penting sudah tahu kewajiban mengikuti sunnah, haramnya membuat bid'ah, dan definisi bid'ah itu sendiri. Sekarang kita masuk langsung saja ke kesalahan sebagian orang ketika berdakwah tentang bid'ah ini. Pertama, mendefinisikan bid'ah dengan mentah. Saya katakan ini sebuah kesalahan karena saya beberapa hari lalu nonton video ustadz yang terkenal dari Jakarta. Dia mengatakan, saya paling jengkel melihat orang-orang yang bikin begini. Maulid zaman Nabi nggak ada, zamannya Abu Bakar nggak ada, Umar nggak ada, ini nggak ada. Saya paling jengkel dengan orang seperti itu. Kalau memang segala sesuatunya bid'ah, maka antum juga bid'ah dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena antum nggak ada di zaman Nabi. Ketika saya menonton ini, saya pikir bisa jadi memang sebagian dari kita salah dalam mendefinisikan bid'ah, terlalu mentah. Jadi orang juga nggak sampai di kepalanya untuk didakwahi. Apa definisi bid'ah yang sering disebutkan oleh teman-teman? Ya, yang mungkin ngajinya juga jarang-jarang, dengarnya juga cuma selentingan. Mereka memahamkannya gini, bid'ah itu apa-apa yang tidak ada di zaman Nabi. Nah gitu. Maka kita bilang, ya bagaimana orang mau menerima kalau kemudian kita juga mendefinisikan bid'ahnya terlalu mentah seperti itu. Dan itu banyak teman-teman yang mengucapkannya ketika dia dialog dengan bapak ibunya, apalagi dengan teman tetangganya. Ketika dia bilang nggak ada itu bid'ah itu. Apa sih semua bid'ah? Yang bid'ah apaan? Bid'ah itu nggak ada di zaman Nabi. Kita bilang ya salah juga kamunya. Bid'ah itu yang tadi itu loh, sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak diperintahkan baik dengan konteks wajib maupun sunnah, diserupakan dengan agama, diserupakan dengan syariat yang ada, itu baru benar. Teman-teman sering dengar enggak ada orang bilang begini, apa-apa bid'ah. Kalau pergi haji nggak mau umroh, kalau gitu naik onta aja. Sering dengar orang bilang begitu. Kenapa mereka bilang begitu? Pemahaman tentang bid'ah di kepalanya dia adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Dianya salah. Dia dapat dari mana? Dari orang juga. Dapatnya dari teman-teman kita juga. Sebagian dari mereka mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi. Ya. Jadi 11-12 gitu. Yang sebelahnya salah, di sini juga salah. Jadi kalau mau dialog dengan seseorang tentang bid'ah, berdakwah dalam masalah ini, maka jangan sampai kita mendefinisikan bid'ah itu juga secara mentah. Karena saya yakin nanti orang juga akan menolak. Ya. Kenapa kamu pakai handphone? Handphone nggak ada di zaman Nabi. Kenapa kamu pakai peci? Kenapa pakai baju koko? Mana ada Nabi pakai baju koko? Ya, terus kita sendiri juga bingung. Iya juga ya, gitu. Kitanya besok jadi ahli bidah. Gara-gara kita sendiri juga salah.
Kesalahan yang kedua, belum memahami 3 standar untuk menilai sesuatu itu bid'ah. Standar yang saya maksud, yang pertama adalah wujudul muqtadi. Ada motivator di zaman Nabi sebagaimana yang menjadi motivasi orang di zaman ini. Tulis saja dulu, enggak usah apa. Jangan bingung dulu, itu sudah nulis. Yang kedua, tidak ada penghalang jika Nabi mau melakukannya ketika itu. Dan yang ketiga, Nabi tetap meninggalkannya meskipun yang nomor 1 dan nomor 2 ada. Coba diulang, 1 tadi apa? Ada motivator di zaman Nabi yang juga menjadi motivasi orang di zaman ini. Yang kedua apa? Tidak ada penghalang jika Nabi mau melakukannya ketika itu. Yang ketiga, Nabi tetap melakukannya meskipun, nah kembali ke nomor 1 dan nomor 2, meskipun ada motivasi dan meskipun tidak ada penghalang. Beri contoh, azan di sholat Id. Anggaplah ya, waktu sholat Id di Samarinda, di sebuah lapangan, muazzinnya azan. Ketika ditanya, Pak, saya ini dari zaman kecil dulu belum pernah menemukan ada orang azan untuk sholat Id. Kenapa Bapak azan? Dia bilang untuk manggil orang. Kan namanya azan itu panggilan sholat. Ini kan mau sholat. Apa motivasinya si muazzin ini? Ngajak orang sholat. Pertanyaan saya, kalau motivasi seperti ini ada di zaman sekarang, kira-kira motivasi yang sama di zaman Nabi kira-kira ada nggak? Ada. Nabi juga pengen orang untuk datang segera ke lapangan. Yang kedua, bapaknya itu melakukan, atau muazzinnya itu melakukan azan di sholat Id, sama sekali nggak ada halangan. Dia pakai mic gitu. Di zaman Nabi kira-kira kalau Nabi mau, mudah atau tidak bagi Nabi? Mudah, tinggal kasih apa? Suruh Bilal saja. Bilal, jangan lupa ya besok kira-kira jam 6 pagi azannya di lapangan. Kalau Nabi mau, mudah bagi Nabi untuk menyuruhnya. Tidak ada halangan sama sekali. Lalu yang ketiga tadi apa? Nabi melakukannya atau tidak? Tidak. Maka ini yang disebut dengan bid'ah. Kita tempelkan dengan yang zaman sekarang biar kita visinya lebih dekat lagi. Orang di zaman sekarang kalau habis nguburin orang azan, betul? Ya, oke. Kalau kita tanya, kenapa Pak diazankan? Jadi nanti supaya kalau didatangi malaikat, dia bisa jawab gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, itu mengingatkan dia. Nanti kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah sebagai pengingat, kunci jawaban. Nanti kalau ditanya siapa nabimu, maka jawabnya Muhammad. Oh, jadi Bapak azankan supaya dia mudah menjawab pertanyaan. Iya. Nah, kita kembali kepada 3 standar tadi. Menurut teman-teman, motivasi yang sama kalau dipikirkan di zaman Nabi, mungkin ada atau tidak? Ada. Motivasi yang supaya orang selamat ketika menjawab pertanyaan, kira-kira ada atau tidak? Ada. Kira-kira kalau Nabi mau melakukan di zaman dahulu, susah atau mudah? Mudah. Tapi Nabi melakukannya atau tidak? Tidak. Berarti ini namanya bid'ah. Kita kasih contoh lagi. Pergi umroh naik pesawat. Kita tanya, kenapa Bapak naik pesawat kalau umroh? Kenapa tidak pakai onta aja? Dia bilang supaya mas, supaya cepat aja, tidak capek. Oh gitu ya. Kira-kira tidak capek, supaya cepat, tidak kepanasan. Kira-kira di zaman Nabi motivasi seperti itu ada atau tidak? Ada. Di zaman sekarang orang mampu bikin pesawat. Di zaman Nabi orang mampu bikin pesawat atau tidak? Orang di zaman dahulu bagaimana antum mau kalkulasi E sama dengan MC kuadrat, begini rumus fisika buat udara, buat begini, buat terbang gini, bahan bakar. Orang di zaman dahulu cuma tahu berkebun sama beternak. Bahkan Nabi SAW tidak bisa baca. Jadi di zaman dahulu Nabi tak mampu melakukannya.
Tidak bisa Nabi pergi dari Madinah ke Makkah dengan menggunakan pesawat. Kenapa? Di zaman dahulu memang orang belum punya kemampuan untuk bikin pesawat. Jadi naik pesawat untuk umroh itu bid'ah atau tidak? Jawabannya tidak. Maka kalau nanti dibilang kamu apa-apa bid'ah, kamu apa-apa bid'ah, pergi aja umroh pakai unta. Kita katakan, Pak, umroh atau haji dengan menggunakan pesawat itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak sanggup untuk membuat pesawat itu sendiri. Dan standar untuk dikatakan bid'ah adalah, salah satunya dari tiga ini adalah tidak ada penghalang bila Nabi mau melakukannya. Adakah penghalang? Ada, yaitu baca aja nggak bisa. Apalagi mau belajar fisika. Bisa dipahami teman-teman? Maulid Nabi. Kalau kita tanya, kenapa Pak kita mengadakan Maulid Nabi setiap tahun? Maka jawabannya, kita ingin mendekatkan diri kita kepada Nabi supaya dapat syafaat Nabi. Ingin mengingat sirahnya Nabi supaya kita dapat pahala. Kita ngumpul di masjid untuk mendekatkan hati kita sesama kaum muslimin, menguatkan ukhuwah Islamiyah, mendengarkan nasihat. Menurut antum, motivasi seperti itu di zaman Nabi ada atau tidak? Ada. Bila Nabi SAW mau melakukan peringatan kelahiran beliau di zaman dahulu dengan mengadakan acara ini, acara itu, kalau di zaman sekarang bikin pakai pohon pisang ditusuk telur-telur, kalau di zaman Nabi misalnya pohon kurma masukkan ke masjid, tusuk dengan kurma-kurma begitu. Menurut antum di zaman Nabi kira-kira kalau Nabi mau melakukannya mudah atau susah? Tapi Nabi melakukannya atau tidak? Berarti ini apa namanya? Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kesalahan sebagian kita adalah ketika menjelaskan tentang bid'ah belum paham 3 standar tadi. Makanya kalau dialog sama teman, sama keluarga atau tetangga, dialog tentang bid'ah mentok. Kita cuma dikasih, kamu masih pakai handphone gak ada zaman Nabi, terdiam. Kita bilang, nah ini kalau Maulid Nabi itu setauku itu tidak ada acaranya di dalam Islam, itu namanya bid'ah. Allah, bid'ah. Kamu pernah umroh? Pernah. Naik apa? Naik pesawat. Bid'ah. Harusnya kamu mau naik unta. Terus apa yang terjadi? Terdiam. Nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Gimana mau menjawab orang standarnya juga nggak paham? Ada yang lebih kenceng lagi, Ustadz yang saya sebutkan tadi. Berarti Anda kalau bayar zakat fitrah nggak boleh pakai beras, karena di zaman Nabi nggak ada beras. Anda kalau bayar zakat fitrah harus pakai kurma. Terdiam. Nonton YouTube-nya. Iya juga ya. Iya juga ya. Karena nggak ngerti standarnya. Langsung ganggu-ganggu, betul juga. Dikasih syubhat. Jangan segala hal dibuat bid'ah. Sunnah itu bukan ustadzmu aja. Iya ustadz. Akhirnya besok-besok luntur kesunahannya. Bingung. Begitu. Sehingga nasihat saya, kuasai betul 3 ini. Dan itu gampang kok mengingatnya. Ada motivasi, tak ada penghalang, dan Nabi tetap tidak mengerjakannya. Gitu aja. Jadi kita kalau berdialog akan lebih ilmiah, kaya di kepala kita ini. Teman kita pun, ya paling tidak kalau dia nggak bisa menerima saat itu juga, minimal dia mikir gitu. Ketika kita bilang, gini akhi, kenapa saya katakan bid'ah? Karena di zaman Nabi SAW motivasi seperti antum ada. Penghalang kalau Nabi mau mengerjakannya nggak ada. Tapi Nabi tetap meninggalkannya. Ya, tapi kan ini gini akhi. Jadi apa ya? Penjelasan antum tuh kaya gitu. Ini insya Allah akan lebih mudah diterima. Meskipun dia mikir dulu.
Saya saksi dari banyak ikhwan di Balikpapan yang dahulunya justru adalah penentang Sunnah. Nanti teman-temannya yang bilang, Ustaz kenalin teman saya ya, kenal. Baru dia bilang, ini Ustaz dulu di kantor paling kenceng bid'ahnya. Habis kita dialog, mikir dia, oh antum menyampaikan apa? Itu yang waktu kita belajar mulia dengan manhaj salaf itu Ustaz bilang begini. Anak kasih dia ke dia, gini. Mikir dia. Besok-besok dia bilang, di mana sih kajian? Ikut dia. Kenapa? Karena teman-teman ikhwan-ikhwan yang belajar ya, atau yang berdialog dengan temannya, mereka tidak mentah apa-apa nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Nggak gitu. Pakai standar-standar dengan memberikan penjelasan yang tidak mentah, memberikan definisi yang lengkap. Termasuk di antara kesalahan adalah kita mulai dakwah, baru mulai langsung masalahnya bid'ah. Kalau kita menyinggung masalah bid'ah, saya yakin pasti akan berhubungan dengan amalan masyarakat keseharian. Dan orang kalau belum terlalu memahami tentang kewajiban mengikuti sunnah, langsung disinggung amalannya, saya yakin yang ada bukan menerima tapi langsung frontal gitu, malah menolak. Orang yang memulai dakwah langsung ke masalah bid'ah, biasanya juga ilmunya belum banyak. Makanya langsung pilih masalah bid'ah, langsung masalah jenggot, langsung masalah celana di atas mata kaki. Kenapa? Karena masalah-masalah yang lebih penting dari itu, bukan ini juga nggak penting ya, yang lebih urgent, yang bisa mengajak masyarakat, membuka mata mereka tentang ilmu, itu juga belum dikuasai. Makanya langsung lompat. Saya pernah di Balikpapan, saya mengisi pengajian mungkin hanya 8 kali di masjid itu. Dan di pertemuan yang ke-8 itu saya bilang, saya yakin besok tidak bakal dipanggil lagi. Saya ngisi tentang tauhid. Saya tahu masjid itu banyak bid'ahnya. Salah satunya adalah kalau habis selesai sholat mesti zikirnya bersama. Setelah zikirnya bersama nanti alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala, sebagaimana yang sudah tahu. Apakah ini bid'ah? Saya bilang bid'ah dulu ya. Ya, bid'ah. Saya kan mengisi tentang tauhid, tentang kewajiban mengesahkan Allah semata, menghindari jimat-jimat gitu. Tiba-tiba di sesi tanya jawab ada yang mau bertanya. Salah satu ikhwan kita langsung nanya, Ustaz mau bertanya, sebenarnya apa hukumnya yang dilakukan di masjid ini, yang setiap maghrib itu? Penduduk setempat nanya tentang itu, didengarkan sama takmir-takmirnya. Masa iya gara-gara takmir saya bilang nggak apa-apa itu sunnah? Masa sih bilang begitu? Sementara yakin kita bidah. Tapi masalahnya kan ini baru pertemuan ke-7. Masa antum nanya sudah begitu? Terlalu cepat. Dan betul, besoknya langsung dikasih tahu Ustaz, takmirnya minta kajiannya diberhentikan. Kalau mungkin antum bilang, ya Ustaz sih jawab juga. Ya bagaimana? Orang ditanya live. Ini bukan di studio, di record masih bisa dipotong-potong, bukan ini. Ini di dalam masjid offline. Kira-kira itu tahun 2015. Mau ndak mau saya bilang, di zaman Nabi SAW orang sholat 5 waktu. Di zaman Nabi SAW Nabi imam dan para sahabat makmum. Di belakang Nabi bukan 1, 2, banyak. Jika Nabi mau, Nabi bisa, ndak ada halangan. Apa susahnya Nabi bilang gini, ayo Abu Bakar, Umar, Allahumma sholli, keliling. Ndak ada susahnya kalau Nabi mau. Apa motivasinya orang melakukan salawat keliling? Oh, ini menggugurkan dosa-dosa. Ini menghidupkan sholawat supaya dapat syafaat Nabi. Motivasi semua seperti itu di zaman Nabi juga ada kalau Nabi mau. Nabi pasti akan ajarkan motivasi yang sama, pasti hadir. Tapi apakah Nabi mempraktekkan itu? Jawabannya tidak. Berarti ini apa namanya? Bid'ah. Dan bid'ah itu berdosa atau berpahala? Berdosa. Karena kita mengada-ngadakan sesuatu yang Nabi tidak pernah contohkan, Nabi tidak pernah suruh. Cuma masalahnya, salahnya kita adalah ada hal yang mungkin lebih penting tentang syirik dengan salaman keliling. Itu lebih penting mana? Menjelaskan atau masyarakat paham tentang syirik supaya mereka menjauhinya, dibandingkan dengan mereka paham tentang ini bid'ah dan meninggalkannya. Sholawat keliling itu mana yang lebih penting? Tentang syirik.
Karena syirik itu kalau dilakukan bisa-bisa amalannya tidak diterima semuanya. Bahkan hilang keislamannya kalau melakukan kemusyrikan. Harusnya teman-teman membantu dakwah para ustadz untuk memulai dengan itu dulu gitu loh. Saya bahkan pribadi kebanyakannya kalau bikin masjid, kebanyakannya kalau membuat kajian baru di sebuah tempat yang saya lihat mungkin jamaahnya masih awam. Biasanya saya mulai dengan apa teman-teman? Dengan sholat yang sifatnya tuh teka-teki. Ini saya buka-bukaan rahasia, mungkin bisa jadi tips buat antum. Saya pribadi kalau saya buka kajian di sebuah tempat daerah yang orangnya rata-rata awam, saya akan mulai dengan bab-bab sholat yang sifatnya itu banyak teka-teki. Contoh, bab tentang sholat qasar dan jamak. Apa hukumnya kalau orang opname di rumah sakitnya di kotanya dia sendiri? Bolehkah dia sholat 2 rakaat saja? Yang disebut dengan qasar. Mau operasi jam 3 sore, jam 4 sore nanti ada isya, ada sholat apa? Sholat asar. Kata dokter mungkin Pak nanti baru habis biusnya, Bapak baru akan siuman nanti di sholat isya. Bagaimana sholat asarnya? Bagaimana sholat maghribnya? Biasanya itu dulu yang saya pancing, supaya jamaahnya tuh di kepalanya gini, kayak apa tuh ya? Terus setelah selesai pengajian, saya bikin terbatas, biasanya cuma 1 jam. Habis itu, ada lagi kah? Ustadz itu kapan lagi mengisi? Ada tertarik nih dia. Kenapa? Karena sudah dirasa di kepalanya, bodoh betul lagi nih, banyak betul yang udah tahu. Saya bikin tentang sujud sahwi. Bagaimana kalau seandainya Bapak harusnya duduk di antara 2 sujud, baru Bapak bangkit. Tidak duduk, Bapak bangkit. Allahu Akbar. Baru posisi setengah, terus ada orang bilang subhanallah. Pertanyaannya, bangkit sampai selesai atau duduk lagi atau begitu aja? Kalau dia duduk lagi, ada yang bilang enggak, terus aja. Saya ganti. Itu kan tadi harusnya duduk tahiyat awal. Nah ini Bapak harusnya duduk tahiyat akhir, Bapak malah nambah. Jadi rakaat harusnya cuma 4, Bapak jadikan rakaat 5. Ada orang bilang subhanallah, Bapak sudah setengah. Bapak duduk atau berdiri jadi rakaat kelima. Saya buat begitu supaya apa? Jamaahnya bilang gini, bodoh. Banyak betul aku tidak tahu. Dan dari pengajian 1 jam ini banyak betul yang ku dapat. Dengan target supaya dia nanti bertanya lagi, Ustadz yang kemarin ada lagi kah? Kapan dia ngisi lagi? Dengan begitu ada ketertarikan ilmu. Semoga dengan banyak mendengar lama, akhirnya siapa tahu dia bisa ikut. Baru lihat teman-teman, kamu tuh aneh ya, bejenggot semua ya, harus juga kasih bejenggot. Lama-lama dia nanya, kenapa sih kalau celananya itu harus di atas mata kaki, kenapa sih? Lama-lama dia nanya, lama-lama dia ngerti. Balik lagi ke nomor 3 tadi, apa kesalahan kita? Memulai dakwah langsung ke masalah bid'ah. Harusnya ke masalah-masalah yang memancing mereka ingin tahu lebih banyak, itu dulu. Kalau antum mulai langsung dengan bid'ah, saya yakin besok-besok dia bilang jangan lagi datang. Dan saya sudah pengalaman. Yang keempat adalah tidak hafal 1-2 ayat dan 1-2 hadis tentang wajibnya mengikuti sunnah dan dilarangnya bid'ah. Sebagian teman-teman ketika dia berdakwah tentang bid'ah itu nggak ada dalil yang keluar sama sekali, sehingga akhirnya teman atau keluarga atau tetangga yang sedang didakwahi tidak bisa menerima. Bisa jadi malah mereka mendapatkan dalil-dalil atau mereka menghafal ayat atau hadis yang justru mendukung pemahamannya. Jadi yang benar ini terasa tidak bisa diterima karena juga tidak punya landasan. Yang mengerjakan bid'ah itu juga semakin kuat karena dia juga menggunakan ayat atau hadis yang mendukung. Nah, contoh hadis tentang sholawat mereka hafal, kita tidak hafal hadis tentang sunnah. Nah, antum mampir di sebuah masjid sama bapak-bapak setempat, antum ditegur, mas sini, saya perhatikan masnya ini tadi orang berzikir langsung sholat,
Kenapa tidak ikut zikir? Allah mengatakan, keluar dalilnya dia. Kemudian tadi kita sholawatan, sampean malah berdiri di tengah situ, jadi kita kelilingi sampean tadi. Kenapa tidak ikut dulu sholawat? Nabi saja mengatakan, keluar hadisnya tentang sholawat. Sementara kita juga nggak paham tentang kewajiban mengikuti sunnah misalnya. Anu Pak, Bapak mau duduk dulu atau bagaimana? Atau kita dialog atau bagaimana? Kalau dia bilang, iya dialog, duduk kan? Gini Pak, kita itu harus ikut sunnah. Kenapa? Bingung langsung. Kenapa ya? Itu nah ada ayatnya. Apa ayatnya? Apa ya? Aduh, apa ya? Ditanya apa hadisnya? Nggak tahu. Akhirnya antum dibalik didakwahi. Sampai enggak pernah sampai ini hadis-hadis. Ini saya kasih hadis ya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalat untuk kami 1 kali, maka Allah akan bersalat untuknya 10 kali. Kenapa sampean tadi salat duluan? Kenapa enggak ikut salawat? Kalau salawat tadi Allah bersalat untuk sampean 10 kali. Akhirnya antum cuman nggih Pak, iya gitu. Karena enggak hafal dalil. Tapi kalau hafal dalil dan kita lihat kondusif, kita bisa bilang begini Pak. Nabi SAW mengatakan, "Man ya'ish minkum bi ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Itu langsung getar-getar. Nabi mengatakan, siapa yang hidup di zaman sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Contoh perselisihannya, saya tidak ikut salawatan, Bapak mengerjakannya. Di sini ada sebuah perbedaan. Kata Nabi SAW, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib bagi kalian di dalam perselisihan seperti itu, kembalikan kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Dan sebatas yang saya tahu, bagaimana yang Bapak kerjakan tadi, saya tidak pernah mengetahui ada hadisnya. Padahal di zaman Nabi SAW, hadis yang Bapak bacakan tadi, barang siapa yang bersalat untukku 1 kali, maka Allah akan bersalat untuknya 10 kali. Motivasi Bapak di zaman Nabi juga ada. Dan Nabi bila mau mengajarkannya kepada para sahabat untuk bersolawat keliling seperti yang Bapak kerjakan, bisa. Tidak ada penghalangnya. Tapi Nabi tidak lakukan hal yang demikian. Padahal Nabi mengimami sekian banyak sahabat. Dikerjakan 1 harinya 5 kali. Nabi hidup 10 tahun lebih di Madinah. Dan belum pernah ada 1 hadis pun yang menceritakan tentang perbuatan Nabi dan para sahabat yang berkeliling salawat setelah berdoa bersama seperti yang Bapak kerjakan. Maka saya meyakini karena ini tidak ada sunnahnya, ya berarti tidak perlu dikerjakan. Nggak usah dulu ngomong bid'ah juga. Jadi Bapak itu bid'ah dan Bapak itu ahli bid'ah, langsung kelahi gitu kan. Cukup dulu saya meyakini harusnya mengerjakan sunnah dan saya tidak dapati sunnahnya. Selesai. Nah kalau itu tidak keluar, ya sudah. Akhirnya kita nggak bisa dakwah apapun tentang bid'ah. Karena kita juga nggak hafal dalilnya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, saya katakan hadis tadi tentang wasiat Nabi, ini kan hadis yang Nabi SAW sebutkan ketika para sahabat ya mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah ini nasihat perpisahan. Coba berikanlah kami nasihat. Ya kan? Dalam hadis Irbad bin Sariyah. Hadis ini yang keluar. Ini adalah hadis yang diwasiatkan Nabi di akhir-akhir kehidupan beliau. Ini harusnya kita hafalkan. Bagus kalau antum hafal yang khutbatul hajah. Bahkan Pak Nabi SAW setiap Jumat di dalam khutbah Jumatnya mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hati bagi kalian untuk mengerjakan sesuatu yang mengada-ngada. Sesuatu yang mengada-ngada itu disebut dengan bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan, dan kesesatan itu bila pelakunya tidak taubat bisa mendorong dia masuk ke dalam neraka. Sudah Pak? Bapaknya diam gitu kan? Oh iya Mas, iya. Baru kemudian pergi. Kesalahan yang kelima, kasar dalam penyampaian. Teman-teman yang dirahmati Allah, bedakan antara tegas dengan kasar. Tegas itu adalah antum kokoh pada prinsip, itu tegas. Dan keras atau kasar itu beda lagi. Tegas bisa terjadi meskipun dengan kelembutan.
Contoh, antum jadi guru, sedang ujian, close book. Ada yang mencoba menarik-narik di bawah mejanya catatan. Dan antum lihat, antum datangi, betul catatannya sedang dipegangnya. Antum ambil catatan. Ketegasan itu bisa keluar dengan kelembutan. Maaf, karena saudara telah melanggar aturan ujian, maka silakan saudara keluar. Ya, saudara dinyatakan gugur. Itu kan lembut ya. Nggak perlu keras-keras, tapi tegas. Bukan yang nyontek kah mas? Mana kertasnya mas? Ya. Jangan lagi mas ya. Ya. Itu tidak tegas. Karena orang yang curang masih dibiarkan lanjut ujian. Tentu tidak fair bagi yang lain. Ya atau tidak? Tapi sikap tegas itu silakan anda keluar. Itu bisa terjadi dengan kelembutan. Saya ingat waktu di Saudi dulu, teman-teman yang S2 itu salah satu tugasnya adalah diwajibkan untuk mau dijadwalkan jadi pengawas ujian S1. Jadi kalau ada anak S1 lagi ujian, kadang-kadang anak S2 disuruh jadi pengawasnya. Anak punya teman dari Yaman, dia paling semangat kalau disuruh jaga ujian, karena dia suka ngeliat anak-anak Saudi itu kalau ada yang ini langsung dirampak itunya kertasnya. Apa misalnya dia berdiri di belakang, dia ada yang nyontek, itu langsung dia berjalan dengan cepat, langsung main rampas, itunya kertasnya keluar. Saya bilang, wadia, sebut lagi namanya, wadia, nggak harus loh sampai apa itu merampas, terobek itu muflih, harus begitu. Karena anak Saudi ini kalau nggak digituin, mucil, bahasanya tuh apa ya, mucil lah bukan. Ya, memang begitu sih, memang begitu. Saya juga pernah mendapati mereka. Saya bilang, akhi, saya lihat kamu menyontek, silakan keluar. Itu dia muncul memang, tidak mau. Tarik-tarikan kertas akhirnya. Saya bilang, kamu nggak mau keluar? Ya. Saya laporkan ke dosennya. Saya panggil dosennya, Pak, ini tadi mencontek gini-gini. Terserah bapak mau diapakan. Setelah dosennya bilang, kamu keluar, baru dia keluar. Karena kalau cuman anak Indonesia, mungkin Asia, dilihat anak S2, mungkin bisa ditawar gitu kali. Jadi saya tidak perlu keras-kerasan. Itu namanya apa? Tegas. Tapi tegas tidak mesti keras atau kasar. Nah, kesalahan kita dalam berdakwah adalah kadang-kadang menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu keras dan kasar. Cenderung kasar. Ya, seperti mengatakan, ya sudah kalau gitu kan memang kamu ahli bidah memang. Pala batu. Dikasih tahu nggak mau tahu. Kira-kira menurut antum setelah dilabeli kepala batu, kira-kira dia semakin nerima atau semakin menolak? Ya. Kan kadang-kadang kelahi gitu kan. Kita sama kakak, kita sama bapak mama. Bahkan ada yang saya dengar, dia malah mensomasi bapak mamanya. Kalau bapak ndak mau berhenti begini, saya keluar aja dari rumah ini. Ya. Tidak bisakah yang lebih lembut-lembut sedikit? Ya, saya dapati ada teman, dulu dia di Samarinda. Bahkan yang memperkenalkan saya mungkin ke Abu Zubair, memperkenalkan saya ke Ustadz Sumba, saya ingat sekali, itu adalah dia. Dia dulu tinggal di Samarinda, tapi sekarang sudah kembali ke Balikpapan, karena memang aslinya Balikpapan. Dia bilang gini, saya pernah kelahi sama bapak. Bapak ini susah betul sholat 5 waktu. Tapi kalau malam-malam tertentu rajin betul panggil Habib Anu. Anggap aja lah Ustaz ya, anggap aja lah itu perbuatan sunnah. Kan sunnah aja. Sholat 5 waktu sama ini kan lebih penting sholat 5 waktu. Nggak mau dia. Jadi saya bilang gini, bapak ini kalau yang bukan sunnah laju, gitulah gitu. Bahasanya kurang lebih. Tapi kalau sholat 5 waktu malas betul. Bapaknya digituin ya semakin jengkel juga. Ya kamu juga jadi anak kepala batu. Wah. Akhirnya sampai suatu hari saya ketemu dengan bapaknya di Samarinda. Ketemu bapaknya itu pakai baju kaos gitu yang kece, celana jin, kaosnya dimasukin dalam celananya, pakai sepatu ada gelang-gelangnya. Pokoknya kece deh. Anaknya pakai peci, pakai jubah. Ini bapak sama anak terbalik. Bapak lagi kayak begitu, anak ikut kajian. Saya ketemu di Balikpapan lagi, kali kedua
bapaknya sudah ganti baju. Bapaknya pakai gamis. Ustaz, ini bapak. Oh ya pak. Duh, ini yang kita ketemu di Samarinda kan? Iya. Oh, sudah berubah pak. Gitu. Iya sudah. Saya tanyalah dia. Kayak apa bapak antum bisa berubah begitu? Dia bilang, ya dulu mungkin Ustaz, bapak itu tidak bisa terima karena kita sering kelahi. Saya kalau menjelaskan tentang amalan-amalan begitu mungkin terlalu keras sih kayaknya. Jadi saya ganti metode. Saya ganti metodenya begini Ustaz. Kalau saya datang, pertama saya bawa makanan yang disukai bapak. Karena dia sudah menikah, sudah punya anak, jadi rumahnya udah beda ya. Kalau saya datang ke rumah orang tua, saya bawa makanan yang disukai bapak. Dua, kalau pergi dan pulang, dulu saya tidak pernah cium dan peluk bapak. Nah, saya mulai membiasakan, mulai mencium dan memeluk bapak. Waktu saya mencium dan memeluk, saya itu sambil bilang gini, jangan lupa sholat pak ya. Karena kan itu yang selama ini salah satu yang dikomplain. Jangan lupa sholat ya pak ya, jaga kesehatan. Saya cuma ngomong itu. Lalu saya menjaga supaya tidak perlu banyak berdebat. Nah sampai suatu hari akhirnya bapak luluh. Karena sering dipeluk, dicium, dibawain makanan, diingatkan sholat dan jaga kesehatan. Lama-lama bapak tuh suka tanya, memangnya kalau begini itu tidak boleh kah? Karena dia yang tanya, saya jawab, iya pak, jadi gini. Jadi yang dulunya itu banyak bertengkar, sekarang dia banyak bertanya dan saya menjelaskan, gini. Lalu suatu ketika dia bilang, kalau gitu kita kajian itu di mana sih? Oh kajiannya itu sama Ustadz Ustadz Anu. Jadilah ikut kajian ini. Sehingga bapak kemudian meninggalkan perbuatan atau yang dikomplain selama ini. Salah satunya adalah kebidahan. Ada pertanyaan? Harus sesuai tema. Ya. Bagaimana seandainya mereka memakai dalil-dalil yang kita tidak tahu itu dalil yang lemah? Oh iya, bagus. Dia mau menguatkan kebidahannya, tapi pakai dalil-dalil yang lemah. Kita sendiri juga bukan ahli hadis. Ada ketika kita dibilang gini, Abu Zubair, kamu nggak tahu sih, Nabi itu bilang begini. Kita mendengarkan hadis itu di kepala kita begini, adakah hadis begitu ya? Ada deh. Aku mau bilang itu lemah, takut juga karena aku tidak tahu. Mau aku bilang bukan hadis, takut juga. Ya, ini bagus nih, karena itu pasti sangat mungkin terjadi. Dia mengeluarkan dalil-dalil dan kita nggak paham dalilnya itu sahih kan enggak. Saya mengatakan, memang dalam dialog itu tidak mesti saat itu juga selesai, tidak mesti. Bisa jadi ya, dia yang deadlock, bisa jadi kita yang deadlock. Kalau dia yang deadlock, kita jangan bilang gini, tahu kan? Nggak tahu kan? Nah, makanya ikut aja sudah, jangan bilang begitu. Antum bisa memberi kesempatan. Coba deh, antum gali lagi. Ini saya tadi sudah menyebutkannya hadis-hadis tentang kewajiban sunnah, pelarangan bid'ah. Saya sudah menyebutkan tentang standar-standar orang mengerjakan bid'ah itu dikatakan bid'ah kapan. Coba deh, antum gali lagi, pikirkan. Itu, aku tidak maksa kok. Itu memberi kesempatan, ya enggak? Jangan antum paksa dia untuk terima saat itu juga. Sebagaimana bisa jadi kebalikannya. Ternyata dia lebih pintar. Dia keluarkan dalil-dalil yang itu tidak ada sama sekali dari Nabi. Ternyata hadisnya lemah dan palsu. Maka antum minta waktu. Bilang gini, jujur, dalil-dalil yang antum sebutkan tadi, saya butuh menggali. Karena saya tidak yakin tentang kesahihannya. Kamu dapat hadisnya dari mana? Ada dari guruku. Riwayatnya riwayat siapa? Nggak tahu juga aku. Jangan antum bilang, nah kan nggak tahu juga. Oh, itu mancing klien namanya. Kalau bilang, aku nggak tahu juga. Nah gini, mungkin bagusnya coba kita sama-sama cek. Kamu cek, aku cek. Nanti kita sama-sama. Mungkin kamu tanya gurumu, aku bisa tanya juga. Cari-cari nanti di kitab hadis. Gimana tadi hasilnya? Antum catat. Oh iya, nanti kita cari ya. Kamu cari, aku cari. Itu namanya pengen ketemu dalam sebuah kebenaran, nggak gontok-gontokan. Jadi kuncinya adalah minta waktu.
Dan sambil juga mungkin antum bisa bertanya, itu hadis riwayat siapa? Kalau dibilang nggak tahu, di kitab mana? Saya juga nggak tahu. Pokoknya saya dengar dari guru saya bilang gini aja. Bagusnya antum mencari, saya mencari, supaya kita betul-betul tahu betul ke hadisnya sahih. Siapa tahu ternyata tidak sahih. Gitu. Jadi enak gitu. Besok ketemu dialognya itu lancar. Terus sudah kelahi duluan, ya gitu, tidak selesai. Oke? Sekarang kesalahan yang ke-6, tidak rajin membaca dan memahami syubhat. Apa itu syubhat? Dalih pembenaran, ngeles yang sering dilontarkan oleh pelaku bid'ah sehingga tidak mampu membantah meskipun syubhat yang ringan-ringan. Tulis lagi di bawahnya. Contoh syubhat. 1. Yang penting kan niatnya baik. Antum pernah dengar orang bilang begitu? Iya, saya tahu ini bid'ah, tapi kan yang penting niatnya baik, gitu. Itu kan syubhat kan? Itu kan ngeles namanya. Berdalih, mencoba mencari pembenaran aja. Ini salah satu di antara syubhat yang paling ringan. Terus dia kasih dalil lagi, innamal a'malu binniyat. Wih, mantap kan? Syubhatnya dikasih dalil. Padahal itu dalih, gitu. Semakin diperkuat dengan dalil. Nah, sebagian dari kita syubhat-syubhat seperti ini karena nggak rajin membaca, jadi yang ringan-ringan kayak gini pun belum tahu cara membantahnya. Kita katakan, Pak, yang penting niatnya baik dan sesuai sunnah. Itu yang benar, Pak. Makanya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang penting niat baik itu perwujudan adalah asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Itu adalah wujud keikhlasan, niatnya baik. Tapi kan syahadat tidak cuma satu. Ada lagi satu syahadat yang kedua. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya kita beramal sesuai dengan sunnah beliau. Jadi nggak bisa, Pak, hanya sekedar niat baik. Harus sesuai sunnah juga. Gampang tak? Tinggal ngomong begitu. Bingung dia pasti. Contoh nih, Pak. Di zaman Nabi ada orang niatnya baik tapi nggak sesuai sunnah. Ada seorang sahabat namanya Abu Burda bin Niyar. Abu Burda bin Niyar ini, Pak, mau kurban tapi sebelum sholat subuh sudah dipotongnya. Padahal sunnahnya Nabi adalah kurban itu setelah sholat apa? Setelah sholat Idul Adha. Tunggu sholat dulu baru kemudian kurban. Nah, sahabat Nabi Abu Burdah ini dia nyembelihnya sebelum sholat Id. Lalu dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya sengaja, niat saya baik, saya maunya kambing saya itu disembelih duluan, lalu dijadikan nanti bahan makan-makan buat saya, buat keluarga, buat tetangga. Jadi buat sedekah segera. Baik nggak niatnya ini? Baik, Pak. Tapi apa kata Nabi? Syatuka syatulaham. Kambing yang sudah kamu sembelih tadi itu cuma kambing buat makan-makan, tidak bisa dihukumi kurban karena tak sesuai sunnah. Jadi, Pak, ini hadis menunjukkan bahwa berbuat baik, niatnya baik doang nggak cukup. Kalau nggak sesuai sunnah nggak dianggap. Ini baru dapat 2 bantahan. Bantahannya banyak nih sebenarnya. Ya, maka harus rajin-rajin membaca-baca biar kita juga ketika meluruskan teman, keluarga, ketika dia membantah balik dengan syubhat-syubhat apalagi yang cuma ringan-ringan, jangan sampai kitanya malah diam. Syubhat yang kedua adalah bid'ah itu ada yang hasanah. Bid'ah itu ada loh yang hasanah. Contoh ilmu tajwid. Mana ada di zaman Nabi? Nggak ada orang zaman Nabi belajar idgham, iqlab, ikhfa, itu nggak ada. Kamu belajar kan? Berarti kamu juga berbuat bid'ah. Karena nggak rajin baca kitanya bingung juga. Akhirnya jangan-jangan kitanya iya juga, habis itu besok-besok ikut-ikut melakukan bid'ah karena bingung. Apalagi ditambah gini, itu yang mengatakan bid'ah itu ada 5, salah satunya ada bid'ah yang wajib malah.
Itu Imam Ais bin Abdissalam. Semakin terkeok gitu, kayak di peteng nggak bisa keluar dari petengannya. Padahal bagi orang yang rajin baca, ini sesuatu yang gampang untuk dibantah. Syubhat yang lain adalah sahabat Nabi aja berbuat zina. Contohnya Bilal. Ditanya Nabi, "Wahai Bilal, aku bermimpi melihat terompahmu di depanku masuk surga duluan. Apa amalanmu?" Kata Bilal, "Tidaklah kau berhadas, kemudian aku berwudu, dan setelah itu aku mengerjakan sholat 2 rakaat." Kita mengenalnya dengan sholat sunnah apa? Sholat sunnah wudu. Ya, terus katanya, tuh Nabi nggak tahu loh. Makanya Nabi tanya, "Kamu berbuat amalan apa?" Bilal bilang, "Sholat sunnah wudu." Gitu. Itu berarti Nabi tidak tahu amalannya, Bilal tahu. Maka Bilal duluan mengerjakan sholat sunnah wudu, lalu kemudian oleh Nabi SAW, "Oh gitu tahu amalannya." Berarti Bilal berbuat bid'ah dan Nabi bolehkan. Bingung, semakin bingung. Padahal ternyata kalau kita rajin membaca, ya atau paling tidak dengerin ustadz-ustadz yang ngerti tentang bantahannya, oh alah, gini aja rupanya. Sementara kita waktu dengerin ahli bid'ah yang ngomong begitu, kita bingung. Iya ya, begitu ya, bingung kita. Contoh yang lain adalah pengumpulan Al-Quran juga bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada itu Al-Quran. Setelah Nabi wafat baru dibuat Al-Quran. Itu kan berarti para sahabat juga berbuat bid'ah. Nah, berarti kamu kalau membaca Al-Quran tidak boleh pakai mushaf. Kayaknya kita tidak mungkin berpanjang-panjang membantah satu persatu syubhat ini, karena jadinya nanti bukan kajian kesalahan saat dakwah tentang bid'ah, bukan. Jadinya syubhat-syubhat tentang bid'ah dan bagi membantahnya. Jadi panjang ya. Saya berharap teman-teman nanti di rumah kalau ada mungkin perpustakaan pribadi, maka bisa baca-baca. Kalau lagi nyimak kajian-kajian online, coba antum cari-cari bagaimana sih membantah. Yang penting kan niatnya baik ya. Bid'ah itu ada yang hasanah. Para sahabat aja berbuat bid'ah. Pengumpulan Al-Quran itu bid'ah. Antum coba cari-cari ya, ketik Ustadz misalnya Firanda, kemudian yang penting niatnya baik gitu. Yang ketujuh, tidak membedakan pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah, sehingga kadang terburu-buru menstempel ahli bid'ah kepada orang awam. Coba ulang. Tidak membedakan pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah, sehingga kadang terburu-buru menstempel ahli bid'ah kepada siapa? Orang awam. Jamaah yang dirahmati Allah, kadang orang itu kan ya kayak kita dulu lah. Kita itu bukannya mau jadi ahli bid'ah, kita itu orang awam, tidak ngaji, tidak belajar. Mama bapak kita juga orang awam-awam biasa aja. Jadi kalau sehari-hari itu bangun pagi, sholat subuh, sarapan, pergi kerja, pergi sekolah, malam pulang makan, nonton. Memang tidak belajar, tapi nggak ada juga urusan sama mau mengerjakan bid'ah, jadi apa namanya, jadi pendakwahnya. Maka orang-orang seperti ini ketika mereka mengerjakan bid'ah, maka mereka itu adalah pelaku bid'ah. Untuk pelaku bid'ah, maka sikap kita memang pada dasarnya harusnya lembut-lembut. Harusnya lembut-lembut. Adapun ahli bid'ah itu orang-orang yang mengajak kepada kebid'ahannya, berjuang untuk menyuburkannya, berusaha untuk mengajak kaum muslimin mengerjakan amalan mereka, bahkan menghasut kaum muslimin untuk membenci orang-orang yang ingin menyuburkan sunnah dengan gelar-gelar Salafi Wahabi. Iya, itu orang-orang sawah, itu orang Salafi Wahabi, orang Wahabi. Terus orang awam dicekoki begitu terus kan, Wahabi. Jadi akhirnya ketika kita berdialog ditanya, kamu Wahabi ya? Padahal kita tanya balik, Wahabi apaan sih?
Nggak tahu, pokoknya kayak kamu itu dah. Nah, beda antara ahli bidah dengan pelaku bidah. Jadi kalau kita dialog sama teman, sama keluarga yang memang pada dasarnya awam, itu jangan terburu-buru langsung, ya sudah berarti kamu tuh ahli bidah berarti. Stempel-stempel seperti itu hendaknya dihilangkan ketika kita berdialog, khususnya dengan orang-orang awam. Beda dengan yang memang ngajak-ngajak, berdakwah, bahkan menghasut. Biasanya lawan mereka adalah para ustadz, banyak menyebarkan syubhat. Ini bisa digelari ahli bidah. Tetapi juga menggelari juga nggak ada manfaatnya ketika kita sendiri juga tidak memahami seluk-beluk tentang bid'ah itu sendiri. Yang terakhir, tidak membedakan bid'ah yang disepakati para ulama dengan bid'ah yang para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Tidak membedakan apa? Bid'ah yang disepakati oleh para ulama dengan bid'ah yang para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya bid'ah. Contohnya yang tadi malam saya tes ke Amar tentang sutroh yang berdiriin kalau orang sholat itu loh. Kita harus ketahui bahwa para ulama itu beda pendapat dalam masalah benda ini, benda sutroh itu. Di antara para ulama kita ada yang mengatakan di zaman Nabi kalau Nabi mau bikin gampang, Nabi tinggal pesan saja sama sahabiat yang punya budak tukang kayu itu, yang bikinkan mimbar. Jadi pesan aja mimbar sekalian ya sutroh papan ini 20 biji. Kalau Nabi mau, Nabi bisa, oke. Motivasinya apa? Nah itu dia. Motivasinya di zaman Nabi, apa iya seperti di zaman kita sekarang? Apa motivasi kita di zaman sekarang membuat papan-papan ini? Supaya nggak ada yang lewati? Bukan. Supaya jadi pembatas? Bukan. Nah, sudut pandang ini yang tadi malam saya bilang, nanti dulu. Ada satu sudut pandang yang kita bisa saja berbeda. Oke, gini. Sebagian ulama menghukumnya bid'ah. Kata mereka, soalnya motivasi seperti yang bilang itu. Motivasinya bikin sutroh ini adalah supaya orang tidak dilewati. Berarti kan motivasi ini di zaman Nabi ada. Berarti apakah Nabi membuatnya? Tidak. Oh, berarti tercukupi 3 standar itu. Nabi kalau mau bikin motivasinya ada, yaitu motivasi membuat sutroh supaya orang tidak dilewati. Nabi kalau mau bikin bisa, mudah, nggak ada halangan sama sekali, tapi Nabi tidak bikin. Jadi ini bidah. Ini menurut satu pendapat. Dan sebagian ustadz kita ada yang mengambil pendapat ini. Sebagian ustadz kita ada yang mengambil pendapat ini. Makanya di grup ustadz sunnah di Indonesia itu pernah terjadi ya perdebatan cukup panjang. Karena salah satu dari ustadz kita mengambil pendapat bahwa bikin sutroh papan-papan itu bidah. Tapi saya pribadi kalau ditanya, saya mengambil pendapat yang lain. Ya enggak, ini bukan bidah. Sudut pandangnya yang berbeda tentang motivasi. Motivasinya apa bikin sutroh ini? Kata antum tadi, supaya tidak dilewati. Menurut saya motivasinya bukan itu. Motivasinya orang bikin sutroh ini adalah karena banyak orang tidak ngerti sutroh. Jadi sholatnya itu di sembarang tempat dilewatin orang. Motivasinya adalah supaya kalau ada orang tidak paham sutroh, dikasih sutroh. Jadi bukan untuk penggunaan, bukan soal manfaat sutroh itu sendiri buat kitanya, bukan. Masalahnya adalah banyak orang tidak ngerti. Makanya masjid-masjid besar itu banyak orang sholat. Kadang sholatnya ada yang di pintu, ya tahu nggak? Sholatnya dekat pintu. Jadi orang mau masuk tuh bingung, lewatin nggak ya? Ada papan itu buat bantu, baru kita lewat. Di zaman Nabi orang paham tentang sutroh, makanya orang tidak butuh begini. Mereka kalau punya tongkat, tegakkan tongkat. Mereka punya pelana kuda, diturunkan dari kudanya, dibuat jadi sutroh. Gitu. Jadi orang tidak butuh dengan gini-ginian, karena orang di zaman Nabi paham. Begitu. Orang di zaman kita yang tidak paham, makanya dibuat-buatkan sutroh seperti itu. Jadi motivasinya di zaman Nabi tidak ada.
hampir bisa saya katakan sama seperti pengumpulan Al-Quran. Motivasinya di zaman Nabi nggak ada untuk mengumpulkan Quran. Orang Nabi masih hidup. Kalau ada perbedaan tinggal nanya kepada Nabi. Lagian Nabi masih hidup tuh Al-Qurannya masih turun. Sama seperti ilmu nahwu di zaman Nabi nggak butuh. Kenapa nggak butuh kelas bahasa Arab di zaman Nabi? Wong semuanya berbahasa Arab. Wong di zaman Nabi orang berbahasanya dengan bahasa fusha, bahasa yang pakai grammar. Di zaman Nabi nggak butuh orang belajar ilmu tajwid. Orang bacanya mereka bagus-bagus. Dari kepalanya itu memang sudah bagus-bagus. Karena mother tongue itu adalah lidah mama. Mother tongue-nya itu memang bahasa Arab. Begitu. Jadi mereka nggak butuh ilmu nahwu, mereka nggak butuh ilmu tajwid. Tidak seperti kita di zaman sekarang. Kita kalau di zaman sekarang disuruh baca sendiri nggak paham. Disuruh melagukan sendiri nggak bingung. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Bahkan nggak ngerti panjang pendek. Nggak ngerti kalau itu ada panjang dan ada pendek. Nggak ngerti kalau ada itu ada dengungnya, kalau itu ada hurufnya yang ini disamarkan nggak dibaca, nunnya, tanwinnya nggak dibaca. Kembali lagi bahwa ada sebagian hal di zaman kita sekarang yang dihukumi oleh sebagian ulama sebagai sesuatu yang bidah. Maka kita harus bedakan dengan bid'ah yang disepakati para ulama. Sehingga juga nanti dalam penerapannya kita tidak perlu berkeras-keras dalam berkelahi. Ya, misalnya nih, teman antum baru aja mendengar ceramah potongan video pendek bahwa bikin sutro-sutro itu bid'ah. Masuk sini terus disingkirkannya. Loh, kenapa Mas? Ini bid'ah semua. Saya baru dengar ada ustadz kita yang bilang bid'ah. Jadi ini bid'ah semua. Pak Hari, ini menurut saya ya ini dibuang aja, dibakar atau enggak jadikan apakah raka apakah. Tunggu dulu. Itu sesuatu yang disepakati para ustadz, para ulama, atau kamu baru dengar? Itu bagaimana? Ya saya baru dengar tadi. Tunggu dulu. Ini bid'ah yang disepakati atau yang ada khilaf dalam sudut pandang? Yuk kita cari ustadz yang lain untuk bertanya. Dan sebatas yang saya tahu dari yang saya baca di grup-grup, mayoritas ustadz-ustadz insya Allah tidak ada yang menghukumi ini bid'ah. Mayoritasnya tidak menghukumi bid'ah. Memang ada sebagian dari ustadz kita yang menghukuminya ini adalah sesuatu yang tidak boleh karena dia adalah bid'ah. Tapi saya lebih condong pada pendapat bahwa itu bukan bid'ah, tetapi itu adalah sarana. Karena di zaman Nabi SAW motivasi untuk bikin kayu-kayu seperti ini nggak ada. Saya tambahin dikit. Contoh yang lain yang juga ada perselisihan para ulama adalah membuat garis atau lampu tanda mulai tawaf. Buat jamaah yang belum pernah haji atau umrah, semoga Allah mudahkan rezekinya. Kalau dahulu kita kalau mau tawaf itu di lantainya apa nih? Lantainya tempat tawaf itu ada garis dulunya. Jadi kalau kita sudah lihat oh ini garisnya, kita langsung ini Bismillah Allahu Akbar ke Hajar Aswad, mutar lagi. Ketemu garis lagi, Bismillah Allahu Akbar. Belakangan ulama-ulama di Masjidil Haram berijtihad, wah ini kalau di garis ini nanti digesek kaki lama-lama hilang. Akhirnya dibuat lampu hijau di sononya. Ini Ka'bah di kiri kita, lampu hijau ditaruh di atas. Kalau sudah lihat lampu hijau, Bismillah Allahu Akbar, putar. Lihat lagi lampu hijau, Bismillah Allahu Akbar gitu. Sebagian ulama ada yang menghukumi ini bid'ah. Ya. Jangan nanti antum setelah mendengar, oh ini bid'ah, terus besok-besoknya pas manasik, biar aja lampu hijau, nggak usah lihat gitu. Saking sentimennya. Padahal ini ijtihad. Ada sebagian ulama maksudnya adalah supaya tidak kelewatan. Tidak kelewatan ini maksudnya kalau memang Hajar Aswad sudah di sebelah kita, langsung Bismillah Allahu Akbar. Takutnya nanti udah sampai sana nggak ada petunjuk gitu kan, sampai di sana kelewatan, mau mundur lagi juga nggak bisa, nanti ditabrak orang. Ya. Akhirnya lewatlah satu putaran tanpa Bismillah Allahu Akbar. Maka dibuatlah apa itu namanya lampu hijau untuk tahu di mana mulai,
Ya, untuk tahu kapan melambai gitu. Ada pertanyaan? Ya, yang tadi malam ya. Yang tadi malam adalah temannya nggak mau ikut kajian sunnah karena daripada nanti tahu sunnah lalu tidak mengamalkannya, begitu kan? Kita katakan kita memang kalau tidak belajar, betul bahwa kalau kita tidak mengamalkan maka kita berdosa, betul. Tapi masalahnya adalah kita wajib untuk belajar. Akhi, kita ikut kajian tentang riba yuk, atau kita ikut kajian yuk. Tentang apa itu? Tentang riba. Anda takut aku nanti kalau ternyata pekerjaanku berhubungan dengan riba, aku tidak bisa meninggalkan, nanti aku jadi berdosa. Kita katakan, ya memang kalau tidak mengamalkan memang berdosa. Cuman masalahnya wajib belajar supaya tahu bahwa riba itu yang seperti apa. Ya, Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Masa iya ada orang berkata, enggak, aku tidak mau belajar tentang Islam daripada nanti aku tidak bisa mengamalkan. Itu sama kayak, enggak, aku tidak mau belajar tentang sholat, wong aku belum sholat, daripada aku belajar tentang sholat lalu aku tidak mengamalkan, nanti aku berdosa. Lo justru dosamu jadi tambah. Sudah tidak belajar, tidak mengamalkan. Makan-makan pada saat hari meninggal mayat, apakah termasuk bidah? Makan-makan bukan termasuk bidah, tapi termasuk meratap. Nabi SAW mengatakan, para sahabat mengatakan, kunna na'udul ijtima'a. Dulu kami menganggap kalau ada orang kumpul-kumpul, wasani'atat ta'am, dan bikin-bikin makanan, maksudnya buat makan-makan. Inda ahlil mayit, di keluarganya mayit. Maksudnya manakala ada kematian, minan niyahah, itu termasuk bagian dari meratap. Meratap itu sunnah atau justru haram? Haram. Ya, jadi makan-makannya, bikin makanan di rumah keluarga mayit, itu termasuk perbuatan meratap. Oh enggak, ini kita enggak bikin kok, kita pesan dari luar. Sama aja kalau kemudian memang sengaja buat makan-makan. Tapi beda halnya kalau ada orang berkunjung, takziah. Nah, dia untuk menghibur kita, dia bawa makanan. Itu beda lagi. Ya. Contoh, tadi pagi bapak kita meninggal. Ya, udah kita di rumah. Terus tetangga datang, keluarga dari jauh datang. Tadi pagi kerja jadi dia tidak sempat, malamnya baru sempat datang. Itu mereka misalnya bawa nasi padang 30 kotak. Ditaruh di depan. Jadi kalau ada kalau ada hadirin atau ada keluarga datang bisa makan. Jadi di sini nggak repot. Itu tidak apa-apa. Itu bukan makan-makan. Tapi ada orang membantu bawakan makanan. Tapi kalau kita langsung mengorganisir, beli nasi 30 kotak ya. Nanti siapkan ini taruk tenda, siapkan kursi-kursi. Ya, kemudian siapkan ustadznya kalau perlu. Khusus untuk acara sebuah pengajian dan diakhiri dengan makan-makan. Maka ini yang termasuk meratap. Yang tersisa sekarang adalah masalah baca yasinnya. Ini baru dalam konteks pembicaraan apakah dia bidah atau tidak. Mengadakan pengajian, ini baru masuk dalam pembicaraan apakah bidah atau tidak. Beda ya dengan makan-makannya. Nah, karena makan-makan itu biasanya ikutan-ikutan saja. Sedangkan mengundang ustadz lalu kemudian ceramah khusus, maka ini yang sesuatu yang bisa masuk dalam ranah pembicaraan tentang bidah. Terus jamaah begini, ini harap diperhatikan. Kalau saya kadang takziah dengan keluarga khususnya, jujur di keluarga saya mungkin satu-satunya ustadz adalah saya. Di keluarga saya sendiri. Ketika keluarga ada yang meninggal, mesti keluarga ada yang tolonglah kita dinasehati begitu. Ya, jadi saya sebagai ustadz datang bukan sebagai undangan untuk ngisi pengajian, bukan. Saya adalah bagian dari keluarga ini yang diminta untuk menasehati. Orang luar kalau melihat saya, maka ada dua sudut pandang.
ini ustadz ngisi pengajian kematian. Ada sudut pandang yang lain, ini sepupu ngasih nasihat. Maka please yang kayak gitu-gitu jangan terburu-buru antum menilainya. Ya. Kalau ada ustadz kita misalnya, ustadz di Samarinda, kok ada orang kematian dia datang, kemudian di situ ngisi ceramah, jangan terburu-buru antum menilai ini ustadz mengerjakan bid'ah. Jangan terburu-buru. Ya. Karena bisa jadi dia datang hanya untuk sekedar takziah. Keluarga yang bersangkutan minta tolong ustadz, tolong duduk, kami mau bertanya tentang warisan, tentang wasiat. Akhirnya dia kalau ngomong warisan, ngomong wasiat, kan terbiasa ngomong dalil, ngomonglah dia menjelaskan dengan dalil. Kita ngelihatnya kok kayak ceramah gitu. Bisa dipahami? Adapun pengajian khusus, ini saya meyakininya sebuah kebidahan. Karena di zaman Nabi juga banyak orang meninggal. Ya. Dan kalau Nabi mau ceramahi mereka dengan mudahnya untuk bikin pengajian. Tapi Nabi SAW tidak dalam bentuk kajian seperti kajian ilmu, tetapi hanya sekedar penasehatan. Dan itu boleh. Cuma memang dari jauh kita ngelihatnya kok kayak sama. Nah, dia jadi panjang ya. Satu lagi. Soalnya baru beberapa minggu lalu sepupu saya meninggal. Waktu saya datang di meninggalnya sepupu saya itu, ada roll gulung, bolu Surabaya, ada kue ini, kue itu gitu. Kalau saya nggak pikir lebih panjang, saya bisa saja mengatakan gini, ini meratap semua. Ya atau tidak? Karena ini pasti mau makan-makan nih, kuenya udah di piring-piring, ini meratap semua. Saya bisa saja mengatakan demikian pakai dalil lagi. Kunna na'udul ijtima' wa sanatata 'inda ahli majlis niyahah. Tak gituin. Tapi saya pikir lagi, roll gulung. Mana ada orang meninggal sempat-sempatnya mengadon roll gulung di rumah? Ini pasti makanan dari luar, ya tidak? Ini lagi kue-kue bolu Surabaya, ini pasti beli di luar. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba buru-buru kita bilang ini meratap, karena belum, ini pasti tidak dibuat di rumah ini, di rumahnya mayit, pasti dari luar. Nah kalau sudah jelas-jelas dari luar, maka ada kemungkinan keluarga yang beli untuk menghibur. Nah kalau seperti itu boleh jemaah, kita belikan dari luar untuk menghibur. Nabi saja mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum atahum ma yujghiluhum. Buatkan keluarganya Ja'far makanan karena mereka disibukkan dengan kematiannya Ja'far. Ini menunjukkan bahwa salah satu sunnah malah kalau ada orang meninggal, kita datang dari luar membawakan mereka makanan supaya mereka ini yang sedang sedih tidak lagi repot bikin nasi, bikin sayur dan lain-lain. Kita bawakan makanannya. Yang seperti itu jelas bukan bidah. Terakhir ini, selama ini kita menjalankan sunnah aman saja karena tidak mau tahu dengan kegiatan mereka. Karena kita minoritas. Tapi masalah muamalah belanja lewat di hadapan mereka tetap salam dan cerita-cerita. Tapi bila sudah menyangkut masalah bid'ah, maka saya menghindar, cari topik yang lain. Apakah ini sikap yang benar? Benar bila memang kita belum terlalu cukup ya keilmuan sehingga khawatirnya kalau nanti berdebat kita malah bingung sendiri. Buat yang memang belum cukup ilmunya, maka sebaiknya memang hindari topik-topik seperti ini. Karena sekali lagi khawatirnya ketika itu terjadi pembicaraan, mereka membenarkan bid'ahnya, kita nggak bisa ngomong juga. Kita mau ngomong juga takutnya salah-salah, maka mendingan yang umum-umum saja. Nah, tapi kalau ada kesempatannya, kenapa tidak? Misalnya mereka yang tanya, Mas, saya mau tanya nih. Kalau kita di sini ada acara kematian, Masnya itu kan tidak pernah hadir Mas ya. Nah, itu kenapa ya? Boleh tahu enggak? Dia nanya. Kalau dia tanya, maka jawab saja. Ya. Jangan langsung juga, itu soalnya bidah. Itu sesat. Bahasanya juga perlu diatur. Ini Pak, saya meyakini itu tidak diajarkan di dalam sunnah.
tidak ada sunnahnya. Di zaman Nabi kan banyak tuh orang yang meninggal. Nah di zaman Nabi kalau ada orang meninggal, kalau Nabi mau ajak orang kumpul-kumpul sebenarnya bisa aja, tapi Nabi tidak ada riwayat Nabi melakukannya. Ya, jadi saya tidak ikut-ikutan. Begitu itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.